Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel YouTube RM Channel TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yaitu berprasangka. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah daripada banyak berprasangka. Nah, sangka-sangka seperti ini kebanyakan sangka buruk. Kalau sangka baik, alhamdulillah. Tapi kebanyakan di antara manusia itu berprasangka buruk. Maka prasangka kita itu menjadi doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita berprasangka baik kepada orang yang mungkin dia adalah penjahat, mudah-mudahan itu menjadi doa buat orang tersebut. Ya, jadi sangkaan baik kita kepada orang yang mungkin tidak baik bisa menjadi doa. Jadi setiap sangkaan kita bisa menjadi doa untuk orang-orang yang kita sangka. Nah, di sini dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu ardah, beliau mengajarkan kepada kita tentang berprasangka baik. Beliau mengatakan, idza lakita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ay yakuna innallahi khairan minni wa arfa'ud darajah. Apabila kita berjumpa, ini cara-cara yang diajarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita jumpa sama seseorang yang dia memiliki keutamaan lebih di atas kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian daripada kebaikannya kepada kita. Ya, kalau kita ketemu sama orang yang lebih keutamaannya daripada kita, kita memohon kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya keutamaan yang dimiliki oleh si fulan kau berikan kepadaku menjadi kebaikan. Ya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatku karena keutamaan orang tersebut. Ya, jadi ini sangka baik kita, begitu. Kemudian beliau mengatakan lagi, fa in kana saghiran qulta hadza lam ya'sillaha wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairan minni. Kalau kita berjumpa dengan anak kecil, orang yang mungkin belum baligh, masih muda, ya, maka katakan di hati kita, ya, bahwa dia belum pernah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku yang sudah baligh, sudah dewasa, sudah mukallaf, setiap hari aku berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala syakka annahu khairan minni. Maka tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya anak itu lebih baik daripada diriku. Nah, itu. Kalau kita jumpa anak kecil yang belum baligh, yang belum mukallaf, ya, kita sangka baik di hati kita itu bahwa dia belum pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang udah dewasa, yang udah tua, ya, banyak berbuat dosa kepada Allah. Maka yakinkan di hati kita bahwa dia lebih baik daripada kita. Lalu yang ketiga, beliau mengatakan, wa in kana kabiran qulta hadza qad abadallaha qabli. Kalau kita berjumpa dengan orang yang lebih tua dari kita, maka sangka di hati kita bahwa dia lebih dahulu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada diriku. Ya. Begitu. Jadi ini sangka-sangka yang baik. Ya, kalau kita jumpa sama orang yang lebih dewasa, lebih tua daripada kita, sangka di hati kita itu. Jangan nyangka jelek begitu. Sangka di hati kita bahwa dia lebih dahulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada aku. Maka akan terhindar, ya, kita punya hati daripada penyakit-penyakit hati yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wa in kana aliman faqultu hadza a'ta ma lam ablughu wa nala ma lam analu wa alima ma jahaltu wa huwa ya'malu wa huwa
wa huwa ya'malu bi'ilmi. Ya. Kalau kita berjumpa dengan orang alim, maka katakan, ya, berikan aku, ya, ilmu sebagaimana kau berikan kepada dia. Ya. Ya, dan berikan aku apa-apa dari ilmumu yang belum pernah aku dapatkan, begitu. Ya. Dan berikan dan ajarkan kepadaku tentang sesuatu yang saya tidak mengetahui. Ya, begitu. Jadi kalau kita jumpa sama orang alim, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, berikan ilmu sebagaimana kau berikan ilmu kepadanya. Ajarkanlah kebodohanku, ya, sebagaimana engkau mengajarkan daripada orang alim tersebut. Jadi kalau kita jumpa dengan orang alim, kita berdoa kepada Allah, biar Allah anugerahkan kepada kita ilmu juga, sebagaimana Allah menganugerahkan ilmu kepada orang alim tersebut. Ya. Wa in kana jahilan fakultu hadza asallaha bijahlin wa ana asaituhu biilmin. Ya. Wala adri bima yakhtimu li au yakhtimu lahu. Kalau kita berjumpa dengan orang yang bodoh, maka katakan di hati kita, ya, andai kata dia berbuat dosa kepada Allah, maka dia berbuat dosa karena kebodohan dia. Ya. Tapi kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu kita dan kita nggak tahu, ya, dengan apa Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita. Dan kita juga nggak tahu dengan apa Allah Subhanahu wa taala menutup usia dia. Kita nggak tahu, ya. Apakah dia yang bodoh kita anggap bodoh, dia husnul khotimah matinya, atau kita nih yang mungkin merasa diri kita pinter, cerdas, ya, ditutup matinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan su'ul khotimah, kita nggak tahu. Nggak ada yang pernah tahu akhir ujung daripada kehidupan kita. Kita hanya bisa berusaha terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala yaitu menutup usia kita dengan husnul khotimah, dengan kebaikan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa in kana kafiran faqultu la adri asa ayuslima fayukhtimu lahu bi khairil amal wa asa an ukfira fayukhtimu li bisuil amal. Kalau kita jumpa dengan orang kafir, maka katakan di hati kita, la adri, aku tidak tahu. Ya. Aku tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengislamkan dirinya. Kita nggak tahu. Orang kafir, ya, walaupun dia orang kafir, nggak boleh kita suudzon. Nggak boleh kita berprasangka buruk. Kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengislamkan dia. Kapan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada dia, dan kita nggak tahu. Bisa jadi ditutup usia dia, ya, dengan husnul khotimah dalam keadaan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa asa'an ukfira fayukhtimu li bisul amal, dan kita nggak tahu. Ya, bisa jadi, ya, sampai mati kita dalam keadaan iman kepada Allah, bisa jadi kita mati dalam keadaan kafir dengan su'ul amal, dengan amal yang buruk. Kita nggak ada yang tahu. Maka saat kita berjumpa dengan orang yang kafir, jangan langsung mengatakan ahli neraka, jangan. Ya, kita harus berprasangka baik di hati kita, karena kita nggak tahu kapan hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Bisa jadi di akhir hidupnya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Bisa juga kita nih yang sekarang udah Islam, bisa juga, ya, kita mati dalam keadaan kafir karena perbuatan buruk kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jaga hati kita. Ya, amalan yang paling terpenting adalah menjaga kita punya galab, kita punya hati. Selamatkan kita punya hati dari prasangka buruk kepada siapapun. Baik kepada orang kecil, baik kepada orang yang lebih besar, lebih dewasa, baik kepada orang alim, baik kepada orang bodoh, bahkan orang kafir sekalipun, harus tetap kita menjaga perasaan kita, itu condong kepada kebaikan. Ya. Jadi itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menyelamatkan serta membersihkan kita punya hati, sehingga siapapun yang kita pandang akan kita sangka baik di hati kita, bahwa dia lebih baik daripada kita. Mudah-mudahan sangkaan kita ini menjadi doa buat mereka yang tadinya nggak baik, kita sangka baik, mudah-mudahan jadi baik. Iya kan begitu? Kita nggak ada yang tahu, kita punya lisan, kita punya ucapan, bisa jadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat saya dan buat kita semua, agar terus tetap memperbaiki keadaan hati kita menjadi lebih baik dalam berprasangka baik.
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.